adik-adik semuanya. Sehat-sehat ya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah sayang dengan kita semua. Dan kasih Tuhan itu melebihi semuanya. Lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari langit, dan lebih luas dari samudra. Dan kita semua senang menjadi anak Tuhan. Mari kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, gak seru kayaknya kalau nyanyinya gak pakai gerakan. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ayo, kalau malam ngapain? Semuanya tidur. Kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Malam jadi impian, semuanya tidur. Kukuruyuk, cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan, Engkau dengar puji-pujian kami. Kami juga mau mempersiapkan hati kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan nanti. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk dulu adik-adik. Nah, langsung mau tanya. Raja hutan itu siapa? Ayo. Siapa? Singa, gorila. Oke. Raja lautan siapa? Ikan hiu, ikan paus. Oke. Terus, raja yang menguasai dunia ini siapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Terus satu lagi.
Raja yang menguasai hidup kita siapa? Mau tahu jawabannya? Ada di lagu ini. Kita naikkan pujian ini. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba ba ba. Oke, kita akan memberikan persembahan adik-adik. Siapkan persembahan kalian. Minta papa mama untuk scan QR code yang ada di layar ini. Oke, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba ba ba. Oke, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberkati papa mama kami dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan pada Tuhan. Tuhan pakai uang sudah terkumpul ini untuk dipakai di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di bulan Oktober dan November ini, tema besar kita adalah tentang Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan melebihi apapun. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuat. Dia perkasa, dia bisa melakukan semuanya. Tuhan menciptakan dunia ini dan isinya. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, dan binatang-binatang. Nah, Tuhan menciptakan satu binatang yang badannya besar, hidungnya panjang. Apa itu? Ya, itu adalah gajah. Gajah itu adalah juga ciptaan Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi lagu dulu yuk. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He makes the sun, he makes the moon, he makes the elephant too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He makes the sun, he makes the moon, he makes the elephant too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar kalian? Losa berharap kalian baik-baik dan sehat. Losa senang karena hari ini Losa dapat menemui kalian kembali di dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum Losa menyampaikan cerita, Losa ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Ini adalah gambar tokoh-tokoh superhero.
Nah, yang ini kalian tahu gambar siapa? Ya, betul, itu Spider-Man. Nah, yang berikutnya, ini gambar siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, itu adalah Iron Man. Nah, ini yang terakhir, gambar siapa? Kalian tahu? Gambar tokoh siapa ini? Ini adalah Kapten Amerika. Nah, itu semua adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Terkenal baiknya karena mereka suka menolong orang lain. Tetapi ada juga loh tokoh yang berkuasa tapi bukan untuk menolong orang lain. Mereka seringkali membuat kekacauan. Misalnya seperti gambar ini, coba kalian lihat. Siapa ini? Ini adalah Thanos. Dan ini yang gambarnya agak menyeramkan. Ada yang tahu? Ini adalah Joker. Nah, adik-adik, sebelum Loso melanjutkan cerita hari ini, mari kita akan berdoa karena kita juga mempunyai tokoh yang superhero, tapi tidak sama dengan mereka. Ya, ini ada di dalam Injil Matius. Mari kita akan berdoa sebelum Loso melanjutkan cerita hari ini. Mari kita akan berdoa, mari kita bersikap dengan baik ketika kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami dapat kembali untuk mendengarkan cerita melalui firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami cerita yang kami dengar, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan hari ini, itu sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi itu adalah tokoh-tokoh superhero, tetapi itu yang ada di dunia, ya, mereka mempunyai maksud yang lain. Nah, di dalam Matius 8 itu ada satu kisah dituliskan bahwa Yesus suatu hari berkhotbah di atas bukit. Dan itu diikuti oleh banyak orang. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Setelah Yesus mengakhiri khotbah atau ajarannya, Yesus terus diikuti oleh banyak orang. Mengapa Yesus sampai diikuti oleh banyak orang? Karena orang-orang tersebut takjub dengan khotbah atau ajaran Yesus yang berkuasa. Tetapi Yesus tidak hanya mengajar atau berkhotbah saja, melainkan Yesus melanjutkan pelayanannya dengan melakukan berbagai mukjizat. Nah, salah satunya adalah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Coba kalian lihat gambar ini. Kalian tahu sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu adalah sakit kulit yang ada di dalam tubuh kita yang merusak jaringan-jaringan pada kaki dan tangan. Sehingga orang tersebut seringkali jari-jari kaki atau tangan itu hilang. Nah, orang kusta ini seringkali dianggap menjadi mempunyai penyakit yang tidak pada umumnya. Nah, orang kusta ini datang menyembah dan memohon kepada Yesus untuk Yesus mentahirkan atau menyembuhkan penyakitnya. Kenapa orang kusta itu minta kepada Yesus? Karena di dalam anggapan orang Yahudi pada waktu itu, apa yang dikatakan tentang penyakit kusta? Di dalam hukum Taurat, kusta tidak diperlakukan sebagai suatu penyakit, melainkan sebagai kenajisan atau kejijikan. Kalian juga pasti ketika melihat orang berpenyakit kusta, kalian akan jijik. Ya, mereka bau, mereka juga menunjukkan bahwa tangan dan kakinya itu tidak sempurna. Nah, penyakit kusta juga dipandang orang Yahudi sebagai suatu tanda khusus yang tidak berkenan kepada Allah. Mungkin karena itu hukuman dosa tertentu. Nah, seringkali juga penyakit kusta dianggap datang langsung dari tangan Allah. Maka yang dapat menyembuhkan penyakit kusta adalah tangan Allah. Itu sebabnya apabila ada tanda-tanda sembuh, maka orang yang berpenyakit kusta harus memperlihatkan diri kepada para imam
untuk diperiksa. Nah, adik-adik, itu yang dilakukan Yesus setelah Yesus melakukan khotbah di atas bukit, tetapi Yesus juga melakukan di dalam perbuatannya, yaitu menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Kenapa Yesus mau menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta? Karena Yesus mempunyai belas kasihan untuk menolong, dan memang ini adalah kehendak Tuhan agar orang kusta itu disembuhkan. Yesus bukan hanya berbelas kasihan, tetapi juga Dia berkuasa menyembuhkan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas penyakit atau segala penyakit yang ada. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa melalui kuasa-Nya semua penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita akan tetap terus percaya di dalam kuasa-Nya. Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit dengan berbagai cara, jauh melampaui kuasa apapun di dunia ini, karena Dia adalah Allah. Betul ya, Dia adalah Allah. Dia memberikan, contohnya pada saat ini Dia memberikan kepintaran kepada para ilmuwan ya, di dalam masa pandemi seperti ini atau ada virus corona. Tuhan memberkati para ilmuwan. Mereka diberikan kepintaran untuk apa? Menemukan vaksin. Ya, vaksin ini berguna untuk kekebalan tubuh seseorang supaya mereka tidak mudah kena corona. Dia juga memberikan tim medis, yaitu para dokter, perawat, sukarelawan, ya, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka supaya orang-orang yang terkena corona mereka bisa disembuhkan. Nah, jangan lupa kita juga bersyukur dan kita harus bangga memiliki Yesus yang di dalamnya ada kuasa. Dia memperhatikan dan berbelas kasihan terhadap orang yang kesusahan. Oleh sebab itu, adik-adik, mari tugas kita menceritakan kuasa Yesus kepada teman-teman kalian. Ceritakan kepada teman-temanmu bahwa kalian memiliki Yesus yang berkuasa karena Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap datang kepada Yesus. Kita mohon pertolongannya lewat doa-doa kita. Ya, oke. Jangan lupa ceritakan kuasa Yesus kepada teman-teman kalian karena Dia adalah Tuhan. Ya, Dia bukan Spider-Man, Dia bukan Kapten Amerika, tetapi Dia adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan apa saja, sanggup melakukan segala penyakit. Dan Yesus sangat mengasihi setiap orang. Nah, oleh sebab itu, mari adik-adik kita tetap percaya kepada Yesus. Mari kita tetap berdoa memohon kepada Yesus. Ya, baik. Mari kita akan berdoa sebelum Losa mengakhiri cerita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan cerita bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong setiap orang, khususnya pada saat ini ketika pandemi masih ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kepada kami untuk kami mampu menceritakan kepada orang lain tentang kuasa-Mu, tentang apa yang Engkau lakukan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini menolong kami untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, kita pakai gerakan ya, sekali lagi. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku itu adalah Tuhan Yesus yang berkata. Kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, sekarang kita akan lanjut
ke kuis. Sekarang aktivitas kita adalah kuis. Aktivitas ini kalian tidak perlu kumpul ya. Kita akan kuis, kita dengar sama-sama. Dan kuisnya kita pilihan berganda. Jadi ada pilihannya, nanti kalian jawab di rumah. A, B, atau C, oke? Pertanyaan pertama. Apa penyakit yang diderita oleh Bapak yang datang kepada Yesus? A. Lumpuh. B. Kusta. C. Buta. Ayo, apa pilihannya? Nanti bunyi loh, tik tok tik tok. Oke, sudah selesai semua? Jawabannya adalah B. Kusta. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah, semuanya benar. Penyakit kusta. Pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu saat melihat Yesus? A. Marah. B. Menangis. C. Sujud menyembah. Sudah? Jawabannya adalah C. Sujud menyembah. Terakhir. Apa yang Yesus katakan kepada orang kusta itu? A. Aku mau, jadilah engkau sembuh. B. Pergi dari sini. C. Aku tidak mau menyembuhkan engkau. Apa jawabannya? Lause masih tunggu. Ya, sudah selesai? Jawabannya adalah A. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Nah, adik-adik, tidak semua orang disembuhkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau, orang itu akan sembuh. Karena Tuhan selalu punya rencana pada saat Dia menyembuhkan atau tidak menyembuhkan seseorang. Oke, sampai di sini ya. Kuis kalian tidak usah dikumpulkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.